Selamat pagi teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Bersyukur ya, kita hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita menenangkan hati kita menenangkan hati dan pikiran kita fokus di dalam ibadah ini. Saya mempersilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari. Silakan teman-teman. Teman-teman, kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah yang memimpin kita di dalam kehidupan kita sampai hari ini, di bulan pertama, di tahun 2021. Dia adalah Allah kita dan sampai selamanya Dia tetap Allah kita. Mari kita bersama angkat suara kita. Kita katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta semua yang ada di dunia dan hanya Engkau Tuhan sampai selamanya. Mari kita bersama betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
Tuhan kami, Allah yang baik dan penuh kasih setia. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan berikan pada hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Tuhan yang tolong dan pimpin kami dari hati, agar kami boleh fokus, agar kami boleh menaikkan suara kami untuk memuji nama. Tuhan yang tolong pimpin ibadah ini juga dari awal tengah hingga akhirnya, supaya semua boleh berjalan. Terima kasih. Di dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, baik. Dia penuh kasih setia, dan segala rancangannya tidak terselami di dalam pikiran manusia. Allah yang sama yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi setiap kita, menebus kesalahan kita. Sungguh besar dan sungguh indah karya yang telah Dia rancangkan dan Dia nyatakan di dalam anaknya. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan ibadah kita, saya mengajak kita saat ini dengan merenungkan dosa dan kesalahan kita bersama. Sambil kita katakan, kemanakah kami dapat pergi menjauh dari Tuhan? Karena Engkau yang mencari kami. Segala apapun yang kami perbuat, itu tidak dapat membalas kesetiaan. Sungguh besar dan sungguh indah rancangan. Penebuskan bebas dari sana. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Takkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dan sungguh indah karya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar
sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar dan sungguh indah yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita kecap dan lihat bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dan rasakan semua kebaikan. Kita nikmati semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur untuk segala sesuatu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Ya Allah yang baik, kecaplah dan lihatlah, rasakan dan nikmati semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita juga. Kita mau katakan, Tuhan, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mau berjalan bersama-Mu. Karena Engkaulah tempat pelindung. You are my hiding place.
can breathe all the stars. You can hush the raging storms. Yeah, you form me and you call me by my name. You can walk on the ocean, part the sea and hold the sun. Yeah, you see me and you hear my every cry. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the wicked me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my friends and doubts say cast away. You're my strength and I'll not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. Broken steps, broken hearts, you are mending every part. I am safe and I'm covered by your grace. Only you and your light could turn my darkness into doubt. By your blood that has lost and love has won. So I surrender all to the Savior of my soul. Let the wicked me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my friends and doubts say cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. Let the wicked me say I am strong. You're my refuge and my song. I will trust in you for all my days. Let my fears and doubts be cast away. You're my strength, I will not fear. Jesus, I will call upon your name. You are my hiding place. You are my hiding place. You are my hiding place. Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera, shalom. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terlebih dahulu mohon pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan diri dan bermohon kepadamu. Mohon Allah Roh Kudus bekerja di tengah kami sehingga kami mengerti apa yang akan kami baca firman Tuhan, dan berbicaralah ya Bapa pada setiap kami anak-anak-Mu. Berkatilah kami karena kami semua siap untuk mendengarkan suara-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasannya ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama dan kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Nah, saudara-saudara sekalian, mulai dari mana? Pertanyaan mulai dari mana adalah suatu pertanyaan yang penting dan tidak boleh lupa untuk ditanyakan. Sebab kita memang harus tahu dari mana kita memulainya, baru kita bisa berjalan dan menyelesaikannya. Bahan ulangan atau ujian mulainya dari mana ya? Dari bab berapa? Penting kan pertanyaan demikian? Nah, kerjaan ini begitu banyaknya. Mulai dari mana ya? Bagaimana ya mengoperasikan gadget ini, alat ini? Bagaimana ya memulai game ini, PUBG ini? Bagaimana memulainya? Lihat saudara sekalian, kita harus tahu bagaimana memulainya. To start from, sangat penting pertanyaan ini. Repotnya saudara, ada orang-orang yang nggak bertanya dari mana mulainya, namun hebatnya dia langsung bertanya, sampai di mana ya baiknya ya? Kapan selesainya ya? Nah saudara, gak jelas sekali gimana dia bisa mulai kalau dia mulainya aja tidak tahu bagaimana dia bisa menyelesaikan. Dalam suatu pelatihan ada beberapa tim di dalamnya yang diberi tugas oleh pemimpin. Diberikan satu lembar peta yang sangat sederhana, diberikan satu uang saku yang sangat sedikit, lalu kemudian perintahnya jelas dari Jakarta ini pergi ke Surabaya, entah dengan cara apapun juga, terserah dengan apapun yang kamu miliki saat ini. Namun semua dompet diambil, HP diambil, dikumpulkan oleh panitia. Bingung kan saudara? Bahkan pusing kalau begini nih. Beberapa tim langsung jadi panik. Mereka hanya bisa berputar-putar dan mulai jengkel, mulai mengeluh, mulai frustasi. Nyesel kali ikutnya acara begituan. Beberapa tim yang lain mulai coba cari jalan sendiri-sendiri menurut yang mereka bisa lakuin, yang mereka tahu. Tapi juga sulit, bagaimana bisa dari Jakarta ke Surabaya dengan modal yang sangat terbatas itu. Tim yang bijaksana akan duduk dulu, kemudian berunding, lalu membuka peta yang sangat sederhana itu, menganalisanya. Bagaimanapun juga mereka mencoba mengawali sesuatu dengan apa yang mereka miliki, dan mereka menemukan dari perhentian yang satu harus ke perhentian yang lain, ke tempat lain, dan setiap perhentian itu rupanya mendapatkan beberapa uang atau modal, bahkan tiket, sehingga dari Jakarta bisa sampai Surabaya, dan proyek pelatihan mereka pun berjalan dengan berhasil. Jadi saudara sekalian, perlu tenang, perlu mengetahui dari mana, start from, baru kita bisa melanjutkan perjalanan ini. Nah, jikalau kehidupan saudara dan saya itu seperti perjalanan ini, maka perjalanan kehidupan kita juga bertanya, dari mana, mau kemana? Mungkin dalam perjalanan kehidupan ini kita mempunyai banyak sekali rencana, punya banyak sekali keinginan, kita punya banyak sekali planning, cita-cita yang seru, bahkan mimpi-mimpi yang indah. Namun saudara sekalian, kita juga bisa melihat bukan, dalam perjalanan itu seperti tahun 2020, siapa yang menyangka kalau akan berjumpa dengan pandemi COVID yang berkepanjangan, dan itu merusak semua rencana, planning, keinginan kita, dan memang betul semua tinggal mimpi mungkin. Kita
nggak seperti dulu lagi. Kita nggak bisa berkumpul dengan teman, kita nggak bisa lagi beraktivitas di sekolah, di gereja, kita nggak bisa lagi jalan-jalan, melihat di mall atau di luar, berentertainment yang lainnya. Yang bekerja pun bertambah sulit, dibatasi ini dan itu, dipotong gajinya, terancam, khawatir, bisa diberhentikan setiap saat. Banyak hal yang membuat pusing, saudara sekalian. Manusia boleh merencanakan kehidupannya, termasuk di dalamnya juga tentu banyak kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Namun saudara sekalian, tanpa mengetahui dari mana kita mulai to start from, maka yang terjadi akan jauhlah itu yang namanya keberhasilan. Keberhasilan hanya bisa dicapai jikalau saudara dan saya tahu dari mana memulainya. Bagaimana memulainya dengan tepat, termasuk bersama siapa kita mengawalinya. Nah, firman Tuhan, kitab suci yang kita baca tadi, Alkitab ketika dibuka pada buku yang pertama, kitab pertama itu Kejadian, pasal pertama, kata-kata pertama adalah pada mulanya. Start from, beginning. Di dalam bahasa aslinya adalah Bereshit, yang artinya adalah pada mulanya. Nah, menarik sekali, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi itu belum berbentuk loh saudara-saudara sekalian, masih kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, saudara, di sini ada disebutkan buminya itu kosong, gelap gulita, chaos, tidak terbentuk. Kalau mau dibilang bentuk, maka itu samudera raya. Samudera raya yang tidak ada dasarnya, ujungnya, yang mengerikan sekali di dalamnya, suatu kedalaman yang tidak terukur. Dan memang di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu, samudera raya ini adalah Tehom, yang artinya adalah kedalaman yang tiada dasar, yang begitu luas, yang gelap gulita. Di dalamnya tidak mungkin ada harapan, yang menenggelamkan. Di dalamnya hanya ada kematian, mengerikan, dan sama sekali tidak ada kehidupan dan harapan. Sepanjang tahun 2020, bukankah manusia hidup di dalam Tehom, suasana yang gelap gulita, samudera raya itu menenggelamkan kehidupan kita. Manusia diperhadapkan dengan misteri kehidupan dan banyak pertanyaan muncul, keraguan, apatis, menggugat Allah, sampai kapan? Apakah Allah itu baik? Nah, memasuki tahun 2021 ini, saudara-saudara, kita juga semakin bertanya, jikalau 2020 semacam itu, maka 2021 dan seterusnya, saya nggak tahu akan terjadi apa. Siapa yang bisa menjamin? Nah, saat-saat seperti ini, saudara sekalian, kita memasuki tahun yang baru ini, maka kita perlu kembali pada mulanya. Bereshit, the beginning, start from, dari sana, mulai daripada mulanya. Ingatlah apa yang terjadi, bagaimana Tuhan hadir di sana, bagaimana Allah pada mulanya hadir di tengah segala kehampaan, kekosongan, kekacauan, misteri, kegelapan, kengerian, keputusasaan. Allah hadir dan Allah berkarya. Firman Tuhan mencatat satu persatu, hari pertama, kedua, dan sampai yang keenam, semua Allah kerjakan, Allah ciptakan, dan terjadilah semua indah pada waktunya. Menarik sekali, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, kita lihat di sana, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, ini saudara, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah hadir, Allah melayang-layang di atas permukaan air itu. Mungkin melayang-layang kita bisa banyak berpikir dan menafsirkan, dia tidak jelas dan tentu bergerak-bergerak di atas, bergentayangan seperti apa itu. Tambah mengerikan dong kalau begitu. Oh bukan, tidak mengerikan. Karena di dalam penulisan bahasa aslinya, melayang-layang itu adalah rahaf. Rahaf itu adalah berputar mengelilingi seperti raja wali. Burung raja wali yang mengembangkan sayapnya. Begitu gagahnya dan penuh perlindungan yang teduh. Kata ini dipakai di dalam catatan firman Tuhan yang lain, yaitu kitab Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayat 11 dikatakan, laksana raja wali yang menggoyangkan isi sarangnya, lalu melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Raja wali bersama anak-anaknya. Sang induk itu mengembangkan sayap kasihnya, sayap perlindungannya, melindungi, mengayomi anak-anaknya sehingga mereka teduh dan aman di dalamnya. Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah, tetap mengembangkan sayapnya yang teguh itu, melindungi saudara dan saya hari ini keadaan apapun yang kita temui. Lihatlah, Allah yang perkasa menguasai ruangan dan waktu, tidak terpengaruh oleh kekacauan, chaos, kedalaman, kegelapan mengerikan itu. Tehom sedikit pun tidak membuat Allah bergerak bergeming sedikit pun. Namun rencananya yang terjadi dan indah pada waktunya. Nah, mungkin saat ini kita sulit melihat hal itu. Namun marilah, jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Tetap bertekun, berjuang, terus-menerus di dalam anugerahnya kita berharap. Jangan lepaskan tangan kasihnya. Tetap kita melihat perlindungan sayap kasihnya yang dikepakkan dan membawa kita terbang tinggi itu. Wisdom Chinese, pepatah Tionghoa itu mengatakan demikian. Rencana satu hari terletak pada pagi hari. Rencana 1 tahun terletak pada musim semi, yaitu awal tahun itu. Rencana seumur hidup terletak pada ketekunan, kerajinan, kegigihan seseorang. Ingatlah saudara, sudah benar, sudah tepat bahwa kita memulai start from in the beginning with God. Pada mulanya dengan Allah, berjalan bersama Dia. Tapi sekarang saudara, kita mesti tekun, berjuang, gigih, dan jangan pernah menyerah. Karena Dia tetap mengembangkan sayap kasih-Nya yang teguh. Mari saudara sekalian, jangan menyerah, tetap bertekun, berjuang terus, selesaikanlah. Jangan takut berencana, berplanning, semua itu. Terus kerjakan dengan semangat dan jalanilah dalam anugerahnya. Jangan pernah melepaskan itu semua. Percayalah Tuhan mengawal saudara, anak-anaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan, selamat memasuki tahun 2021 ini dengan penuh semangat, kepercayaan, dan kegigihan. Awalilah, start from pada mulanya bersama dengan Allah. Start from membaca firman Tuhan, merenungkannya setiap hari. Jadikanlah firman Tuhan bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Tanpa itu saudara dan saya tidak mungkin bisa, dan jangan pernah berani melangkah. Tuhan yang sudah
menjadikan keadaan chaos kacau itu menjadi indah pada waktunya. Tuhan akan menjadikan rencana dan hidup kita seturut dengan kehendaknya dan waktunya indah. Lihat dan alami itu bersama Tuhan, saudara-saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalahan dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu masalah kita. Kita tahu dan kita percaya itu indah, tapi sering kita tidak memahaminya, sulit untuk menerima dan menyelaminya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita seperti Paulus di dalam surat Roma pasal 8:28. Dengan penuh keyakinan iman kita katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan di hatinya, orang-orang yang mengasihinya, orang-orang di dalam rencananya, yaitu saudara dan saya dan semua anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Lihatlah, sayap Tuhan dikembangkan, melindungi dan menjaga anak-anaknya dari sekarang sampai selamanya. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri. Saat ini bersama dengan umat di segala abad dan segala gereja, kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup di dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kuduskan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita juga akan memberikan persembahan kita sedikit dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita katakan, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami, sambil kita memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat QR code yang ada di layar, ataupun juga boleh menyimpannya untuk diberikan secara tunai nanti ketika onsan. Mari kita katakan, Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami.
Engkau baik, amat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami kepadamu, menyerahkan persembahan ini dalam nama Tuhan. Semoga Tuhan boleh pakai apa yang sudah kami berikan untuk memperluas kerajaan di dalam dunia ini. Tuhan yang tolong untuk mengurus majelis juga yang mengelola keuangan ini, agar Tuhan berikan kejujuran di dalam hatinya, ketulusan di dalam hatinya, dan apa yang dikelola ini pun juga menjadi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Nyalakan persembahan kami di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, esensi di dalam hidup kita itu bukan hanya ketika kita berelasi dengan Tuhan, tapi juga ketika kita mengerjakan kewajiban kita. Yaitu bukan hanya kita memuji Tuhan, bukan hanya kita mendengarkan firman, tapi lebih daripada itu, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah melakukan setiap firman yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita? Atau masih saja kita lalai untuk melakukan semua firman yang sudah kita dengar setiap hari Minggu atau mingguan? Mari saat ini kita melihat firman yang sudah diberitakan. Kita katakan, Tuhan, kami mau melakukan firman, karena ini adalah kewajiban sejati. Rasa cukup bagiku.
cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang menyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Nah, saudara-saudara, mari kita sekarang mengarahkan hati kepada Allah dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun juga berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan teman-teman bersalat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.